Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom, puji Tuhan, berkat kemurahan Tuhan, kita boleh ada lagi dalam renungan harian di hari ini. Firman Allah yang menjadi renungan kita bersama di hari ini saya ambil dari Markus pasal 7 ayat 24 sampai dengan ayatnya yang ke-30. Secara khusus saya akan baca ayat 27 sampai dengan ayatnya yang ke-30. Firman-Nya berkata demikian. Lalu Yesus berkata kepadanya, biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Tapi perempuan itu menjawab, benar Tuhan, tapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak. Maka kata Yesus kepada perempuan itu, karena kata-katamu itu, pergilah sekarang sebab setan itu sudah keluar dari anakmu. Perempuan itu pulang ke rumahnya, lalu didapatinya anak itu berbaring di tempat tidur, sedang setan itu sudah keluar. Demikian kebenaran firman-Nya di hari ini yang secara khusus mengajar kita, menasihati kita, mengalami pertolongan dari Tuhan. Saya percaya ada masa-masa tertentu dalam hidup di mana kita mau mengalami pertolongan Tuhan, kita merasa butuh pertolongan Tuhan, kita menginginkan pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Apakah ketika kita ada dalam suatu pergumulan, ada dalam suatu permasalahan, ada pada suatu kerinduan, ada sakit yang kita derita, maka momen-momen saat itulah adalah momen di mana kita menginginkan mengalami pertolongan dari Tuhan. Seperti seorang perempuan Sirofenesia di mana menginginkan pertolongan Yesus ketika anaknya yang mengalami kerasukan setan. Dari situlah kita akan belajar bagaimana supaya kita mengalami pertolongan dari Tuhan. Apa yang dituntut dari saudara dan saya, sehingga saudara dan saya bisa mengalami pertolongan dari Tuhan seperti yang dialami oleh perempuan Sirofenisia ini. Ada dua hal penting yang saya coba amati dalam ayat ini. Dalam ayat 25, 26, malah seorang ibu yang anaknya perempuan kerasukan roh jahat segera mendengar tentang dia, lalu datang dan tersungkur di depan kakinya. Perhatikan, lalu datang dan tersungkur di depan kakinya. 26, perempuan itu seorang Yunani bangsa Sirofenisia. Ia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anaknya. Dia datang terus kemudian memohon. Dari sinilah hal yang pertama yang saya amati untuk kita mengalami pertolongan dari Tuhan, ya kita harus datang memohon pertolongan dari Tuhan. Kita harus datang kepada Tuhan meminta pertolongan dari Tuhan dalam bentuk doa. Kalau pada waktu itu Yesus masih hadir sehingga si perempuan Sirofenesia masih bisa bertatap muka dengan Yesus pada waktu itu. Tapi kita sekarang dengan doa. Dengan kita berdoa itu artinya bahwa kita datang meminta pertolongan dari Tuhan. Dan ini yang harus kita buat, ini yang harus kita lakukan. Ketika kita mau mengalami pertolongan Tuhan, maka ya kita harus datang memohon pertolongan dari Tuhan. Jadi jangan datang memohon pertolongan dari orang-orang pinter. Jangan datang memohon pertolongan dari para dukun. Mari kita datang kepada pribadi yang tepat, yang bisa menolong kita. Dan saya percaya hanya Yesus yang bisa menolong kita. Jadi kita harus datang kepada Yesus. Itulah pribadi yang tepat, yang sanggup memberikan pertolongan kepada kita dalam hal apapun dan dalam bentuk apapun. Jadi hal yang pertama yang sangat penting untuk kita mengalami pertolongan dari Tuhan adalah yang pertama kita harus datang memohon pertolongan dari Tuhan. Yang kedua, dalam ayat 29, maka kata Yesus kepada perempuan itu, karena kata-katamu itu, pergilah sekarang sebab setan itu sudah keluar dari anakmu. Karena kata-katamu itu. Kalau kita bandingkan dengan Injil Matius, maka kata-kata itu artinya bahwa Yesus berkata dia punya iman yang besar. Dari sini kita melihat ternyata bahwa
iman kita itu bisa dilihat dari kata-kata kita. Walaupun harus kita akui bahwa sudah barang tentu kata-kata yang kita ucapkan, kata-kata yang kita sampaikan, itu kata-kata yang betul-betul keluar dari hati kita yang penuh kepercayaan. Jadi dari sini saya belajar melihat, apalagi lanjutkan dengan 29, pergilah sekarang sebab setan itu sudah keluar dari anakmu. Perempuan itu pulang ke rumahnya lalu didapatinya anak itu berbaring di tempat tidur, sedang setan itu sudah keluar. Di sini hal yang kedua, untuk mengalami pertolongan dari Tuhan, kita harus mengimani pertolongan Tuhan. Kita harus percaya bahwa Yesus sanggup menolong kita. Kita harus memiliki keyakinan bahwa Yesus sanggup menolong saya, sanggup menyembuhkan saya, sanggup memberi jalan keluar atas pergumulan saya. Jadi seperti seorang perempuan Fenisia yang sungguh percaya dengan kata-kata. Benar Tuhan, tapi anjing yang dibawa meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak. Suatu kata-kata yang penuh keyakinan, penuh kepercayaan. Makanya Yesus berkata kepada perempuan itu, karena kata-katamu itu, pergilah sekarang sebab setan itu sudah keluar dari anakmu. Jadi sangat penting untuk kita mengimani pertolongan Tuhan. Sangat penting untuk kita percaya bahwa Yesus sanggup menolong saya, bahwa Yesus sanggup menyembuhkan saya, bahwa Yesus sanggup memberi masa depan yang baik bagi anak-anak saya, bahwa Yesus sanggup menolong saya atas kerinduan-kerinduan kita ke depan. Itu harus kita imani dan harus kita percayai, dan itu harus selalu dikatakan dalam hidup kita sehari-hari. Maka saya percaya apa yang dialami oleh seorang perempuan Sirofenisia untuk anaknya yang kerasukan setan, itu juga bisa kita alami, bisa juga terjadi dalam hidup kita. Dengan kata lain bahwa kita mengalami pertolongan Tuhan karena kita mengimani pertolongan Yesus, pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Maka apa yang kita imani, itulah yang terjadi. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk kebenaran firman-Mu hari ini, yang mengajar, menasihati kami mengalami pertolongan dari Tuhan. Supaya kami mengalami pertolongan dari Tuhan, ajar kami untuk datang memohon pertolongan dari Tuhan. Ajar kami untuk mengimani, mempercayai pertolongan Tuhan dalam hidup kami. Roh-Mu yang kudus, tanamkanlah, meteraikanlah firman ini dalam hati dan pikiran kami, dan sanggupkanlah kami untuk bisa memperlakukan firman ini dalam kehidupan kami sehari-hari. Hamba mohon berkat bagi umat-Mu yang mendengarkan firman di hari ini, yang sakit hamba berdoa, Tuhan nyatakan mujizat dan kesembuhan bagi mereka sehingga boleh mengalami kesembuhan yang berasal dari Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini.